Tuhan. Kalau di Muslim di Islam surganya bagaimana, Bang? Gitu loh. Oke, baik. Jadi kalau di kami di Islam ya, itu sangat jelas dikatakan bahwa sama seperti penjelasan saya tadi, alam barzah, alam surga itu adalah alam gaib. Kita hanya mampu kemudian mendeskripsikan ya alam ini tanpa kita menyatakan secara fakta, karena itu adalah alam yang belum kita temukan. Tetapi kitab suci berbicara tentang alam tersebut. Jadi bentuk surga dideskripsikan dengan indah dan menarik itu ada di dalam Al-Quran. Jadi gambaran surga dan segala kenikmatannya itu dapat ditemukan secara rinci pada beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Waqiah, Ar-Rahman, serta ayat-ayat yang tersebar secara sporadik di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sehingga kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka di surga nanti manusia Islam itu akan bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, bersama dengan cucunya, keturunannya. Itu yang ada di surga. Dan mereka diperlengkapi dengan jasad. Dia adalah manusia utuh, manusia yang utuh. Hanya saja kebahagiaan, kenikmatan, kehidupan di dunia ketika di surga nanti itu berlipat ganda, kemudian berlipat ganda ya, kenikmatannya, kebahagiaannya, keindahannya itu berlipat ganda di sana. Itulah surga penggambaran dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika berbicara mengenai Islam, surganya Islam, boleh Anda lihat di dalam surah Al-Kahf ayat 14. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di atas muka bumi. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 25, dan untuk orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, keadaan surga itu adalah keadaan di mana manusia bisa menikmati kebahagiaan di sana, layaknya ketika dia di dunia. Artinya kami tetap berjasad. Sinyal hilang. Apakah di aku doang, guys? Jelas, Bang, ini jelas. Mute itu, mute, bukan sinyal hilang, mute. Ya, maksudku suara Bang Juma nggak ada. Apakah kalian mendengar? Nggak ada suaranya lagi, nggak ada. Nggak ada suaranya lagi Juma. Apakah di surga kalian masih memiliki jasad, masih memiliki mulut, bibir, hidung, kelamin, lambung, dan seterusnya? Teman-teman Kristen tidak akan mampu menjawabnya. Artinya surga saudara Kristen itu masih abu-abu, belum jelas sama sekali. Demikian sementara. Oke, terima kasih. Jadi saya harap di sini saling mengerti ya. Kita harus bisa membedakan namanya tuh bertanya dan berdiskusi. Ketika bertanya tentang iman dari narasumber menjawab ke imannya. Ketika berdiskusi, kita bisa langsung mengambil dua arah. Kalau temanya berdiskusi, bertanya. Oke, silakan Pak Ekat. Biar jangan ada menyimpulkan iman yang berbeda. Pak Ekat, wah turunkan aja nih anak nih. Iya. Ada lagi Bung, mau ditambah Bung? Ya, saya tanya dulu Bro Juma ini, tadi udah yang lain. Adakah surga menurut Muslim atau menurut Quran di mana dia surga itu? Menurut hadis, menurut Quran barangkali boleh yang dijelaskan? Di mana? Di mana itu? Di planet ke? Di mana ke surga yang Anda katakan tadi? Iya, seandainya saudara mendengarkan penjelasan saya, alam surga itu adalah alam gaib. Yang namanya gaib itu tidak ada kemudian manusia yang mampu menunjukkan letaknya di mana. Ya. Sama ketika Anda ditanya, di manakah Anda akan berakhir hidupnya, Anda pun tidak akan tahu. Di manakah alam Sheol itu, alam kubur, alam barzah itu, Anda pun tidak akan tahu. Jadi alam surga itu adalah alam yang disediakan oleh Allah kepada umat Islam sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran,
bahwasanya orang-orang yang sholat, orang-orang yang melaksanakan puasa, diterangkan dalam surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang Islam yang mewarisi, alladzina yaritsunal firdausi, yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka orang Islam kekal di dalamnya. Itu di dalam Al-Quran. Tapi letaknya Al-Quran tidak menjelaskan secara terinci bahwa letak surga itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan daripada alam semesta ini. Itu nggak dijelaskan, Pak. Demikian, Pak Pipo. Oke, terima kalau nggak kasih banyak berarti Bang Juma nggak sudah sedikit lagi. memberikan jawaban. Bentar Oke. Pak Bib. Iya, saya hargai Jadi yang seperti Anda ini ya katakan. guys, biar ku kasih bagaimana sebenarnya bisa celah-celah perdebatan itu bisa meningkat. Ketika bertanya pun tidak bisa dibedakan dengan berdiskusi ya. Kalau bertanya diam, dengarkan. Dan yang menjawab pun kitanya dari imannya, menjawab dia dari imannya. Enak. Tapi kalau udah bertanya digasnya lagi bukan kayak gitu, mungkin saya akan membiarkan Bang Juma masuk mengkomparasi Alkitab. Tapi ketika Pak Pipo hanya diam, ya Bang Juma sudah memberikan dari Al-Quran, tapi digas Pak Pipo lagi, dikomparasi oleh Bang Juma, saya akan biarkan. Tapi ketika Pak Pipo masih diam aja dan menerima jawaban Bang Juma, dari imannya dia menjelaskan, itu bagus. Tapi ketika Pak Pipo lagi terus menekan dan menyimpulkan jawaban dari Bang Juma, kalau Bang Juma komparasi ke Alkitab, itu baru wajar. Tapi ketika Pak Pipo masih diam mendengarkan Bang Juma mengatakan dari imannya, oke, itu sah-sah aja guys ya. Jadi jangan pernah nanti ada mengatakan, itu kan si Juma yang ditanya, kenapa dicampur-campurkan ke Bibil? Ketika dicampurkan Bang Juma ke Alkitab mengkomparasi, karena si penanya menekan, nadanya menekan, jawabannya pengen tidak sama seperti Bang Juma dari apa yang disampaikan dari imannya, masuklah Bang Juma ke Bibil. Jadi ini dari tadi memang ada sedikit dia masuk ke Bibil karena memang ada sedikit terus penekanannya. Seperti itu ya. Kalau mau berdiskusi, komparasi oke. Tapi ini bertanya. Pak Pipo sama Bang Arius maukah berdiskusi dengan Bang Juma biar ada komparasi? Ini saya mau bertanya, ini kedua sisi ya, ke Kristen sama ke Islam. Aku bilang ya, saya itu orang Batak asli, masih menghormati adat istiadat dan nenek moyang. Aku tanya dulu ke Bang Juma, apakah Ya. adat itu di atas agama, apa agama di atas adat? Soalnya gini Bang ya, aku percaya Tuhan yang nyata di dunia adalah orang tua. Saya itu percaya Bang. Saya ada gara-gara bapak saya. Tolong jelaskan dulu, apakah saya mengutamakan adat apa agama? Aku tanya Bang. Sama kedua belah pihak ini. Soalnya saya tanya pendeta juga gak nyambung bagi saya gitu loh. Diperjelas lagi pertanyaannya. Mungkin Bang Juma tahu adat kah Bang Juma, budaya? Saya pikir nggak relevan itu pertanyaan Anda itu ke Juma. Iya. Ya, Mungkin nanti bisa takutnya menjawab masuk itu. ke bagian narasi Nggak masuk, ini. nggak masuk. Oke, bisa saya jawab. Bisa saya jawab. Bisa saya jawab, Bung. Saya harap nggak usah Bang Juma, nanti ini Nggak usah. masuk ke suku Bang Juma. Nggak masuk pertanyaan itu. Maaf ya Bung. Oke. Bukan Bang, gini, Baik. aku bilang gini, Tuhan yang nyata di dunia adalah orang tua. Itu kan berarti naikkan ke leluhur itu. Sesi yang lain lah itu kita jawab. Ya, Ada lagi, Iya. ada lagi. Itu. Menyentuh adat. Ya itu jangan. aja Bang, aku tanya dulu. Sekarang gini Bang ya, ada yang mengatakan kepada saya, kamu dijaga nenek moyang, jadi kamu harus menghargai, kasih kopi malam itu loh. Jadi aku mau tanya, masalah keimanan ini tidak bisa Bang, dengan agama, dengan adat itu tidak nyambung gitu loh. Tolong jelaskan dulu. Bukan, karena Anda tanya kepada Juma. Juma kan nggak Iya. bukan tradisi dari orang Batak. Gimana relevannya itu kan nggak bisa. Bukan. Saya tidak Gini, membahas Pung. Batak. Gini, Ya. begini Saya Pung. harap- Ini bukan masalah Pung, masalah manusia ini. Saya turunkan, saya tidak ada perpecahan suku di sini. Itu pasti larinya nanti ke adat ya. Jadi Iya, nanti nggak banyak bisa yang itu, nggak tersakiti bisa. ya. Kita Indonesia banyak suku-suku, banyak budaya. Kalau udah dimasuk-masukkan nanti ke adat, jangan. Saya mohon, saya menyembah 10 jari sama kalian. Tolong please, jangan membenturkan ke sana.
Saya juga respect sama orang-orang yang merespek budaya di negara kita, guys. Saya boleh saya Assalamualaikum boleh berbicara, buat Pak? Bang Zuma, Waalaikumsalam. Bang Nanda. Shalom, Vivo. Waalaikumsalam. Salam. Salam, salam. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Bang Ken, boleh saya tanggapi nggak tentang tadi ada teman Kristen, saya nggak tahu nih Pak Pipo atau siapa ya, yang mengatakan bahwa di dalam surga Kristen itu hanya nyanyi saja. Ternyata di dalam surga Kristen itu makan dan minum loh. Mau tidak? Ya, Boleh? mungkin bahasanya seperti itu, hanya bernyanyi. Mungkin dia tidak mengatakan. Makanya saya sebenarnya mau menginstruksi dia menggunakan kata hanya. Tapi poinnya fokusnya ke pertanyaan untuk Bang Nandar. Kalau itu nggak usah dijelaskan karena ada kata hanya itu aja tadi membuat dia blunder sebenarnya. Iya, saya kira udah pada mengerti lah. Siap Bang Ken, siap. Atau pertanyaan yang lain ke Bang Pak Pipo, atau Pak Pipo mau ini menanggapi? Tanya ke Pak Pipo deh, boleh nggak saya bertanya kepada Pak Pipo? Oke, silakan Bang Bang Nandar. Pak Pipo, apakah kenikmatan sorga di dalam Kristen Kita boleh itu bertanya ke Pak Pipo gak? Satu pertanyaan Bang. Boleh Bang Zuma. Ini Nandar mau bertanya nih. Satu pertanyaan buat Pak Pipo bisa nggak, Dek? Boleh Bang Zuma. Boleh. Silakan Burunda, boleh silakan. Tapi ini sinyal Bang Zuma juga ini gitu. Kurang. Iya, satu pertanyaan. Lanjut. Saya boleh bertanya ke Pak Pipo satu pertanyaan. Boleh Bang. Boleh. Lanjut. Ini sinyal dia guys ya. Nah, sinyal dia. Saya bertanya satu pertanyaan boleh ya? Silakan Bang Zuma. Saya bertanya Pak Pipo satu pertanyaan boleh Pak? Boleh. Oke. Jadi kita- Pak Pipo, saya ingin tahu apakah di surga nanti Pak Pipo bertemu dengan apakah Pak Pipo di surganya Pak Pipo nanti bertemu dengan orang-orang yang Pak Pipo sayangi, utamanya istri dan anak-anak. Itu aja, silakan. Silakan Pak Pipo. Baik. Kasih datanya, kasih ayatnya. Begini Bro Juma, kalau Anda katakan apa di surga nanti bertemu dengan istri dengan anak saya, bisa jadi bisa iya. Yang bersama dengan Yesus akan sama nanti di sana di surga. Ya, kalau dia sudah percaya kepada Yesus, tapi saya tidak bisa membawa istri saya ke surga, membawa anak-anak saya pun tidak bisa. Itu secara person. Bertemu Bolehkah Pak. sama ya, iya, bolehkah kami nanti bertemu di surga? Pasti. Kalau saya percaya kepada Yesus, istri saya dan anak saya kepada Yesus percaya, pasti kami akan bertemu di sana di surga. Karena Yesus mengatakan, saya pergi supaya menyediakan tempat bagimu. Di mana saya ada, kamu pun berada. Saya akan datang kembali menjemput kamu yang percaya kepada saya, kepada Yesus yang percaya, pasti bersama-sama di dalam perdaun nanti atau di surga. Itu jawaban saya. Ada ayat yang menguatkan Pak Pipo? Nah, di dalam web panjang ayatnya, sementara itulah dulu. Nanti saya ambil kalau ayatnya terlalu panjang. Oh, oke. Dia menjawab dari iman langsung ya guys ya. Tapi sebenarnya belum ada datanya. Oke Bang Zuma, udah dimonitor tadi Bang Zuma ya. Iya. Gini. Iya, saya monitor. Saya boleh menjelaskan sedikit mengenai Al-Quran. Oke, kalau Al-Quran silakan Pak. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Kalau di Al-Quran diterangkan, surga Aden yang umat Islam masuk ke dalamnya itu bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan juga anak-anaknya serta cucu-cucunya. Itu di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Nah, kalau di Islam itu jelas bahwa umat Islam akan masuk berkumpul bersama dengan anak-anak istri dan keturunannya. Ada nggak data, dalil yang seirama dengan ini, bahwa kebahagiaan itu kan harus identik dengan anak istri. Kemanapun kita pergi tanpa mereka, kebahagiaan itu semu.
Nah, kalau misalnya di dalam ajaran agama Anda, apakah itu ada dalil yang menguatkan bahwa orang-orang akan berkumpul dengan anak istri nanti di surga? Oke, Kalau terima kasih, ada, Bang Tuma. iya Itu tadi silakan. saya tanyakan kepada Pak Pipo. Kalau bisa menjawab, ada datanya. Ketika kita mendengar pendeta ataupun ustadz berceramah di suatu tempat, mereka pasti akan memberikan ayat-ayat, baru mereka menerangkan. Kalau bisa seperti itulah kita berdiskusi ketika menjawab suatu pertanyaan dan bernarasi. Terima kasih Pak Pipo. Lanjutkan. Ada nggak datanya? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku akan menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu Menyalam ini. ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu yang ditulis di dalam Bible. Dia pesan kepada orang-orang yang percaya bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus. Yesus pergi kemana? Ke sorga. Dia akan pergi ke sorga, dia akan datang menjemput orang-orang percaya. Itu di dalam Bible. Itu dalilnya. Ya, aku sudah menyediakan tempat bagimu, berarti global ya. Oke, silakan ada lagi Bang Yonatan dan Dokter Akal. Saya monitor dulu Dokter Akal. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Sebelum Oke, ke Dokter Akal, saya mau tanya nih. Cepat Oke, iya, Nandar, Pak. silakan Nandar. Tadi pertanyaannya adalah, apakah kenikmatan sorga di dalam Kristen itu hanya bernyanyi? Terima kasih. Oke, silakan dijawab Pak Piko. Kalau ada datanya lebih bagus. Ya, sorga itu tidak bisa dibayangkan. Keindahannya apapun indah. Di sana akan ada bahasa sorga. Karena secara manusia, secara pikiran alam manusia tidak bisa membayangkan sorga itu bagaimana, tetapi itu di luar dunia ini, di luar kehidupan manusia, keindahannya apapun itu. Sorga tidak akan mempunyai dosa. Sorga tidak ada orang najis di sana. Dia sudah ditebus seluruhnya menjadi sama kekuasaan manusia semua di sana. Hanya sebatas itu yang saya tahu. Apakah ada datanya Pak Silakan. Pipo? Nanti ayatnya saya ambil, terlalu banyak itu ayatnya nanti. Oke, ayatnya menyusul ya Pak Nandar, mungkin tidak siap. Pak Dokter Akal, HMC, Oke. Julius ini kan? Iya ya, Oke, apa awayu bro? bagus. Oke, aku nanya ke Pak Vivo ya. Ya, Boleh, silakan. Iya, jadi tumben nih Pak Vivo agak tenang. Jadi gini Pak Vivo, Anda mengatakan bahwa Enggak, kalau surga itu maaf dulu. Kalau mau saya maaf. udah jangan kepercayaan. Enggak ditanggapi, enggak usah ditanggapi. Jangan dipancing. Anda pun bisa, Julius. Dokter Akal, Anda pun bisa saya gas. Udah. Udah Ya. Pak Julius, Nggak silakan apa-apa. udah kondusif, tolong dikondusifkan ya. Kita semua yang bisa mengkondusifkan situasi ini. ya kita senang lihat dia kan. Masa kita senang pun dimarahin. Jadi Pak Vivo, Anda mengatakan surga Anda itu segala kenikmatan ya, tidak bisa kita bayangkan di dunia. Ya itu gambaran surga Islam Pak. Nampaknya Anda karena sering berdiskusi dengan umat muslim jadi tahu itu. Tapi yang ingin kita tanyakan, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Apakah semua jadi satu gender? Kalau kita di dunia ini kan ada cowok, ada cewek, bahkan ada yang transgender ya. Kalau di surga itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus kedua, menyanyi ya. Satu aja Pak Dokter Akal biar enggak Oh, ya. Iya, nanti Oke, kalau kebanyakan kita bicara dijawab nyanyian, sia. ya nggak biar sekalian. Kalau kita bicara nyanyi ini kan artinya ada suara gitu kan. Nanti kita Yang ulang namanya, lagi, nanti kita ulang lagi. Silakan Pak Boleh, Pipo boleh. jawab. Apakah di surga nanti masih ada dua hal yang berbeda seperti jenis kelamin? Apakah dia ada laki-laki? Apakah dia ada perempuan? Itu poin yang saya tangkap. Silakan dijawab Pak Pipo. Kalau ada datanya silakan dikasih tahu. Baik. Di sorga orang Kristen, Yesus mengatakan, sebagaimana dia naik ke sorga, ingat, sebagaimana dia naik ke sorga, dia akan turun sebagaimana nanti kedatangan kedua kali. Seperti itulah manusia di sorga. Ada laki-laki perempuan, pasti ada. Ada datanya Pak? Ada. Nanti saya ambil ayatnya. Ada. Nah, dan hidup dia seperti itu. Dan sorga itu nanti. Sekarang Dengar dulu. kita jawabnya sekarang bukan nanti.
Putus Bang Juma. Putus. Kayak robot. Enggak, Dokter kali ini dulu saya katakan, maka dia akan datang nanti. Surga itu akan di dunia nanti letaknya. Gimana? Gimana? Mungkin datanya jangan nanti katanya Pak Pipo. Mungkin bisa sambil searching, sambil cari juga. Itu di dalam wahyu nanti saya cari dulu. Karena saya katakan, kami mengaku saya kalau nggak bisa. Tetapi secara garis besarnya, surga itu akan di dunia ini nanti. Akan itu turun kota Allah, Yerusalem baru, di Bukit Zaitun sekarang. Akan letak di sana. Pertanyaannya Nanti bukan satu itu, saat Pak. akan saya jelaskan kepada Anda berapa temboknya, berapa dindingnya, semua ada di situ lengkap. Tapi gunung tidak ada lagi. Karena itu sudah hancur pada kedatangan Yesus kedua kali. Oke, tidak adakah kalian satu imanku Kristen di bawah melihat Pak Pipo ditanya seperti ini mau membantu menjawab, memberikan data? Memang sungguh kejam satu imanku ini, guys. Enggak masalah. Itu Biarkan Pak sekilas Pipo saja. sendiri di bawah ya. Oke. Lanjut. Untuk Apa lagi? memberikan data. Kalian simpan Oke, artinya- pengetahuan kalian itu di bawah. Sampai Oke, kalian artinya- apa? Artinya cowok tetap cowok, cewek tetap cewek, Pak Vivo ya. Wajahnya tetap sama, Pak Vivo. Kalau wajahnya saya nggak ngerti. Katakan, dengarkan baik-baik. Bagaimana Yesus naik ke surga, begitu juga lah nanti yang datang, bagaimana manusia ke surga seperti Yesus. Karena Yesus, Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa. Terputus hubungan, maka dikembalikan. Bagaimana Yesus naik ke surga, dilihat 500 orang mata, begitu juga dia akan turun. Dan begitu juga nanti yang bersama dengan dia. Jelas ya? Iya, artinya nggak bisa dijelasin ya wajahnya tetap atau tidak ya. Bagaimana Yesus, enggak dengarkan, bagaimana Yesus naik ke surga, begitu juga dia akan datang. Begitu juga dia akan datang. Begitu juga manusia akan datang, nanti akan diubahkan. Enggak, kalau Supaya Yesus kita bagaimana? bicara agak bingung juga Pak Vivo. Kayak contoh gini ya. Sabar, Pak Vivo Pak boleh Jangan, Julius, Woi, bro, sabar, Pak Julius. kamu yang bingung, jangan kamu katakan saya bingung, kau yang bingung. Oh, Kamu yang udah begini. Saya udah bilang tadi kalau memang mau berdiskusi bisa komparasi ya Julius. Ya, bisa kamu tekan-tekan kayak gitu. Kalau kamu tekan-tekan kayak gitu nanti ya memang Oke, siap. Sorry host. Bang Ken, sekedar Oke, usul boleh Bang Ken, lanjut? baik diskusi aja. Diskusi Boleh. aja Bang Ken. Jadi harusnya Pak Vivo memang diskusi biar komparasi, biar saling Udah, bertanya. kalau begitu, Ken, saya bertanya dulu kepada rekan-rekan saya sekaligus yang tiga inilah, saya tanya dulu, siapa yang menjawab terserah. Pak, ini mau Bisa? berdiskusi apa bertanya dulu lagi? aja Saya diskusi bertanya. Pak Bang Ken. Cari aja Saya lawannya bertanya siapa kepada nih, orang-orang, teman-teman enggak, Pak Vivo. saya bertanya dulu ke orang-orang ini, bisa? Kalau enggak dikiranya kita keroyok loh. Nanti Iya, Bang Ken makanya diserang saya lagi. bilang tadi, adakah Kristen Bagi di bawah saya, membantu enggak, bagi memberikan saya, data? waktu di YouTube pun saya sudah bersedia, sudah 8 orang pun pernah kayak gitu sama saya. Jangankan Iya. 3. Gimana? Tapi kan nggak ada, maksudnya YouTube. gini Pak Pipo, bentar Pak Pipo, biar saya ini ya. Ketika Pak Pipo diminta data nanti, maksudku di sini, kalau ada nanti teman satu lagi di atas yang bisa sambil mencari-cari datanya, langkah lebih elok itu loh maksudku Pung, bukannya memang Dengarkan, data yang persis seperti yang data yang seperti yang dikatakan tadi boro-boro ini yang bertanya itu tidak cara mesti internet persis, nggak akan ada. tidak mesti persis, yang penting dia memang alurnya ke sana gitu Pak Pipo. Udah saya katakan tadi, secara garis besar orang-orang Kristen itu cerdas. Secara bukan harus dikatakan itu secara mendetail, nggak gitu-gituan orang Kristen. Bibel pun nggak kayak gitu-gituan. Nggak gitu-gituan. Secara mendetail harusnya nggak gitu-gituan. Manusia ke surga, ya ke surga. Bagaimana dia naik? Seperti Yesus naik. Bagaimana dia tubuhnya, bagaimana dia akan datang kembali menjemput orang. Dan pasti akan sama seperti dia. Itu relevansinya. Jadi kalau dikatakan itu perempuan panjang rambutnya pakai, kalau dikatakan pakai sandal kan nggak gitu-gituan. Begini aja, silakan bertanya kepada Nandar. Satu kali lagi ya, habis ini nanti diskusi kita. Nggak, habis ini nanti saya bertanya kepada rekan-rekan kita ini. Boleh? Ini sekarang. Boleh aku tanya Sekarang satu saya lagi? bertanya. Sabar dulu Julius. Saya bertanya kepada Anda semua, bisa? Jangan Boleh. semua juga, satu-satu aja. Oh, enggak, biar aja sekali menjawabnya, apapun jawabannya, kan saya nggak bantah jawaban mereka. Oh, bertiga langsung menjawab gitu. Manjilah jawab bagaimanapun ada, saya nggak akan bantah. Oh, oke, Bisa? silakan. Oke, silakan. Baik, kembali saya katakan kepada Anda semua yang bertiga ini. Nandar, Juma, akal sehat, ada di sini saya lihat.
Saya bertanya, hanya saya sebatas bertanya, tidak pernah menimbulkan di Quran di hadis ya. Ingat kata-kata saya, nggak pernah itu. Saya bertanya, pernah saya baca, pernah saya pelajari. Kalau salah luruskan, maaf kalau salah. Ada neraka di dalam Muslim dijaga malaikat 9 malaikat. Pertanyaan saya, kok bisa malaikat menjaga neraka? Apa lari orang yang di neraka itu? Yang kedua, kok ada di situ pohon jatum? Kok bisa berbuah pohon jatum di neraka? Pertanyaannya, Hanes, kok bisa dijaga neraka? Apa lari orang yang di neraka? Yang kedua, kok ada makanan pohon jatum di situ? Gimana cara? Berarti hidup orang di neraka. Oke, Silakan terima kasih siapapun Pak bertanya. Pippo. Ada pertanyaannya, ada pertanyaan. Saya kan ulangi pertanyaannya, apakah di neraka, kenapa di neraka ada malaikat untuk menjaga, dan kenapa ada pohon yang bisa berbuah di neraka? Silakan Bang Yonatan atau Dokter Akal. Tapi sebentar dulu Pak Pippo, itu pertanyaan dari mana? Dari hadis ada tertuliskah? Ada tertulis pernah saya baca di Quran. Ada pernah saya baca. Saya lupa. Kalau nggak orang ini nggak tahu ya kita tutup itu pertanyaan. Nggak ada itu Pak Pippo ya jelas nggak ada udah. Maka saya katakan nggak, saya nggak paham. Tetapi pernah saya baca di dalam Quran. Itu ada 9 malaikat menjaga neraka. Pertanyaannya, kenapa harus dijaga itu supaya manusia di neraka Udah itu jangan jangan lari? diulang-ulang Pak Pippo, jangan diulang-ulang Pak Pippo. Ya, lanjut. Udah. Siap. Silakan Pak Yonatan Nandar, kalau boleh dijawab aja dari iman keislaman sendiri ya, karena kita belum berdiskusi. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ko Julis dulu silakan Ko Julis. oke, mungkin kalau kita bicara malaikat ya menjaga, itu malaikatnya itu ada tuh si Malikil ya, Malik ya, malaikat Malik yang menjaga supaya orang-orang seperti Pak Vivo ya nggak kabur ya. Jadi memang tugas malaikat tuh menggiring Pak Vivo untuk masuk ke neraka. Enggak begini bro, jangan kamu katakan sebagai papi bahwa Oh ya, contoh. dulu. Enggak, kalau Siap. saya contohkan kau di situ. Udah, Julius saya turunkan dari tadi, memang mancing dia. Mungkin Bang Nandar aja lah. Silakan Bang Nandar. Baik dalam Islam maupun di dalam Kristen, sorga dan neraka ini adalah perihal yang sangat besar, saudara-saudara yang terkasih. Ya, contoh jangankan surga dan neraka ya, di dalam Kristen maupun di dalam Islam maupun di dalam Yahudi ada yang namanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Suara saya noise ini. Pak Pipo tolong di mute dulu. Aman. Di mute dulu biar nggak ada. Nah, Edukasi ya guys ya. Oke, saya ulangi lagi ya, karena saya tuh kalau ada suara-suara gitu jadi hilang konsentrasi. Baik di dalam Islam maupun di Kristen, ada seorang malaikat yang namanya Jibril. Karena di dalam bahasa Ibrani nggak ada Jim, adanya Gimel, jadi Gabriel. Sama oknum dan sosoknya. Gabriel ini saudara-saudari yang terkasih, adalah seorang malaikat yang namanya terdiri dari 2 kosakata. Apa itu? Gebra dan El. Gebra artinya perisai. Gebra artinya pelindung. El Allah, pelindung Allah. Loh. Apa tugas malaikat Gabriel? Sebelum saya jelaskan tugas malaikat Gabriel, ada di dalam Kristen Yahudi itu 3 malaikat agung. Ada malaikat Gabriel. Dari Al-Quran aja. Ya, sebentar. Ini komparasi. Sebentar, komparasi biar Pak Pipo. Bro Nandar, yang saya tanya, dengar dulu bro, Kita saya mengedukasi dulu, nggak apa-apa bertausiah dulu sebentar, santai aja. Nanti kita bisa Ini diskusi. hanya kita tidak debat kan, bertanya itu kita mengedukasi untuk Ya, agar mengedukasi sifatnya ini tentang paham. ini kan masalah Ya, keimanan bisa itu. Anda, dari iman Anda disuruh menjelaskan. Ketika Anda tidak bisa, bilang aja tidak Ya. bisa. Jangan Ya, membawa, betul. jangan dipaksakan. Siap. Jadi orang menjelaskan kamu tidak bisa gitu loh. Menjelaskan keimanan. Oke. Silakan, Anda. Jadi pertanyaannya apa? Apakah kenapa surga neraka dijaga Kenapa malaikat di gitu ya? neraka itu ada malaikat sebagai penjaga, dan kenapa pohon ada di neraka berbuah lagi gitu maksudnya? Saya rasa itu jelas. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap malaikat di dalam Islam itu jangankan penjaga neraka ya. Ada yang namanya malaikat
sebagai pembawa kabar gembira, sebagai perantara antara Allah dengan para nabinya. Ada malaikat yang membagikan rezeki, ada. Jadi Allah itu menyuruh ya. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk, ada, Raqib dan Atid. Ada malaikat yang menjaga alam barzah itu tadi, alam kubur, yang bertanya kepada arwah atau roh yang sudah meninggal, malaikat Mungkar dan Nakir. Hal-hal yang sepertinya menurut kita adalah biasa, ada malaikatnya. Pencatat amal ada. Surga dan neraka pun ada. Malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik, gitu kan? Ada itu sudah ketetapan Allah di dalam nas Al-Qur'an. Memang ada tugas-tugas malaikat yang salah satu di antaranya adalah penjaga neraka. Lalu di dalam neraka ada pohon, ada namanya pohon jakun ya, sebagaimana di dalam surat Al-Waqiah. Itu pohon yang menghasilkan buah yang berduri, yang buah berduri itu akan diwawalkeun bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesianya apa ya, disuapkan, suruh dimakan oleh orang-orang kafir yang nantinya berada di dalam neraka. Jadi bukan hanya pohon, itu pohon yang ketika memakan buah jakun itu, maka orang-orang itu buah berduri gitu loh, bukan hanya buah. Jadi jangan bayangkan buah yang enak, bukan, buah berduri itu. Buah berduri ketika memakannya akan terasa tersiksa, akan terasa susah payah. Gitu Pak Pipo, itu dalam keimanan kami ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mantap. Baik. Udah mendengar jawaban dari Bang Nandar ya, Pak Pipo? Enggak, belum. Yang saya dengar begini, yang saya tanya bro, Nandar, enggak, bukan, yang pertanyaan ini belum pas. Yang saya terima kasih tanya, Pak Pipo. kenapa? Ini Ya. bentar. Oke, kita masuk aja ke dalam ranah diskusi. Bagaimana kira-kira kalau memang mau saling menekan? Oke. Yang saya tanya tadi, sedikit dulu Ken, yang saya tanya belum dijawab bro Nandar. Yang saya tanya, kenapa malaikat yang 9 ini menjaga neraka? Pertanyaan itu, kenapa harus dijaga neraka itu? Apa yang di dalam neraka menjadi lari atau apa? Apakah malaikat ini bisa memang mampu ini ada di dalam neraka? Hanya bertanya penjelasan itu, bukan yang Nandar tanya, kan bukan itu jawaban yang saya katakan tadi. Tapi kalau itu jawaban Anda, terserah Anda, saya nggak masalah. Ya, makanya aku bilang Pak Pipo, bukan kita yang harus menyimpulkan. Saya udah sering bilang sama kalian. Oke, lanjut kalau itu nih masalahnya. Kalau mau langsung mengkomparasi seperti itu, Boleh saya jawab, saya tambahkan boleh nggak? Ustazi boleh. Oke, silakan Bang Juma. Boleh saya tambahkan? Silakan Bang. Ustazi boleh. Oke, makasih Dinda. Jadi yang ada di dalam agama Islam dan Kristen itu mengenal malaikat itu hanya di Islam. Di Kristen itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada original teks itu tidak ada malaikat. Makhluk yang ada, makhluk yang berkepala 4, itu yang ada di agama Kristen. Nah ini izinkan saya menjelaskan. Kalau Pak Pipo tadi mengatakan 9, itu dikatakan di Al-Quran di surah Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asyarah. Artinya apa? 19 Pak, bukan 9. Jadi diterangkan pula di dalam Al-Quran bahwasanya memang di neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat kejam di sana Pak. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat bengis, kejam. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim dijelaskan di ayat 6, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi Allah itu menempatkan malaikat-malaikat yang bengis untuk ranah penyiksaan terhadap orang-orang yang kufur terhadap Allah. Jadi malaikat itu di dalam Islam ya ada yang ditugasi di surga untuk melayani, untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Di neraka ada yang diperintahkan untuk menyiksa makhluk-makhluk yang ingkar terhadap Allah. Sama seperti muka kita, maka punya tugas untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia atas perintah Allah. Kemudian kalau Anda berbicara mengenai makanan dan minuman orang-orang yang ada di dalam neraka, memang jelas Al-Quran juga menyatakan bahwasanya
di dalam neraka itu nanti dalam surah Ibrahim ayat 16 sampai ayat 17, dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menahannya. Lalu dalam surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 36, maka tiada seorang pun teman pun baginya pada hari itu, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali darah dan nanah. Nah, itu yang diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, terkait dengan minumannya, Pak, minumannya dalam surah Yunus ayat 4, dan untuk orang-orang yang kafir, mohon maaf, disediakan minuman dari air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Nah, lalu kemudian dalam surah Kan ayat 43, sesungguhnya pohon sagum, ini yang dijelaskan Dinda saya tadi, makanan yang banyak terhadap orang yang berdosa, makanan orang-orang yang melakukan dosa di atas muka bumi. Dia sebagai orang minyak yang mendidih seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi buah sari kalau dimakan itu mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas di dalam panci. Lalu dalam Ghasyiyah ayat, mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri. Itu yang ada di dalam neraka, Pak. Nah, sedangkan kalau kita baca kitab saudara, ya bukan malaikat yang memberi siksaan, malah malaikat yang disiksa di sana. Jadi kita terbalik, Pak Pipo. Demikian. Oke, terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Jadi di sini tujuannya saya adalah menyangkal tuduhan bahwa narasumber-narasumber di TikTok ini susah menjelaskan keimanannya. Ternyata bisa, guys. Apa yang nggak bisa kalau dituntun ya? Ternyata bisa. Bukan nggak bisa. Mereka bisa menjelaskan keimanannya sendiri. Memang terkadang karena pancing-pancingan lah yang membuat tidak bisa menjelaskan dengan baik, tersulut emosi. Sebenarnya bisa mereka menjelaskan keimanannya mereka sendiri di sini. Tapi namanya kalau udah diskusi yang dibiarkan, itulah yang membuat kalian menjudge bahwa orang-orang ataupun narasumber di TikTok ini tidak bisa menerangkan keimanannya. Ketika kita biarkan waktu luang, mereka menjelaskannya secara jelas. Walaupun memang ada sedikit gangguan sinyal, Bang Juma ya. Oke, di sini saya tawarkan kalian untuk berdiskusi supaya ada sedikit sedikit saling menanggapi gitu ya. Tapi di sini Pak Pipo aja sendiri. Bagaimana kira-kira opungku naikkan satu teman kita dari Kristen. Itulah dari tadi nggak ada yang naik ini. Gitu. Apa Siap. ini Pak Pipo ini? Karena kenapa? Karena kalau di room saya nggak bisa menghujat. Kalau bisa naik. Tapi kalau nggak bisa naik, kok nggak orang Kristen yang lain tolong naik. Tapi kalau nggak bisa, ya saya siap kok menghadapi Kalau orang. 800 ini, 900 orang masa nggak ada yang membawa Pipo. orang. Pak Pipo. Ya. Pipo kalau cuma modal dalil nanti ya anak kecil juga bisa. Dialog kita memberikan edukasi dengan Jangan data. gitu kok Jangan cuma nanti. ngomong. Enggak, begini Dan bro. sampai Kau katanya bicara. 2 hari sebelum kiamat Bapak belum serahkan juga kan percuma kita dialog. Bukan. Gitu Pak Oke, Pipo. oke, Jadi oke. baiknya kita ajak teman-teman Kristen yang lain untuk berdialog Ya, sama Pong. kita. Jangan langsung Udah baper, saya Pong ya. udah dengar. Bukan baper, saya nggak pernah baper di TikTok, di YouTube pun saya nggak pernah kayak Nggak, gitu. nggak, memang Udah begini, saya Bang. katakan, Bung, selangkah ketika saya nanti- tidak pernah mundur dari Bible, dari Alkitab saya. Ya, Kalau Bung, ada biar- Kristen yang biar- masuk, biar ya ada silakan, nanti baik. Yang on cam Iya. gitu, Pong. Yang on cam datang. Oke, Biar baik. enak. Iya, baik. Itunya maksud Jangan kami, kita bukan- gitu yang Anda katakan. Saya nggak pernah takut dari Bible dan Quran. Udah. Bang Juma jangan ditanggapi. Tapi Anda jangan katakan seperti framing seperti itu, Bro. Karena itu bisa saya Udah. balikan kepada Anda. Kita kan diskusi udah elok kan dari sama Nandar tadi. Udah. Kalau ada Kristen yang naik ya silakan, makasih. Naik rekan-rekan saya Kristen. Kan nggak saya Ya, ngomong. gitu. Tapi bukan ini berarti si- saya nggak. ada ini si Ekat, tapi dari tadi dia mute doang di atasnya. Saya berarti bukan nggak bisa menghadapi Anda. Oke, Ekat, bisa mengikuti perdiskusian ini? Yang sehat tapi. Oke, saya berharap tugas kamu di situ ya ketika Pak Pipo menjawab dan kamu langsung aja membuka di situ ayat-ayat Alkitab gitu ya, biar Pak Pipo menjelaskan. Boleh? Oke. Anda begini kan.
Begini kan ada satu mungkin kan boleh. Kalau orang rekan-rekan Jonathan atau Juma pun mengatakan harus begini secara otentik yang dikatakan pertanyaan tertulis itu mungkin nggak di Alkitab, nggak ada. Iya, yang penting ada datanya Pak. Ya nanti ketika Bapak memberikan datanya itu harus paling tidak ada referensi untuk itu. Iya, makanya nanti begitu Bapak mau mengatakan ayat yang ini, Biar nanti saya yang buka referensinya, Pak. Oke, silakan. Silakan. Bisa temanya apa nih? Kita angkat nih. Pak Pipo, saya tanya pertama, apa temanya yang mau kita angkat hari ini? Ada yang dua ini menentukan apa untuk temanya. Oke, mungkin Bang Nandar dan Bang Juma, apa tema kita Bang? Iya, tadi aja terkait dengan kasih sayang, apakah kita itu bersama dengan keluarga nanti masuk ke dalam surga bersama dengan istri dan Bang Juma, anak-anak. suaranya Dan percuma putus-putus Bang Juma. masuk surga kalau anak istri tidak. Iya. Begini aja, Percuma Bang. kita Begini masuk aja, Bang. surga kalau misalnya anak istri tidak ikut Putus, bro. akan. Bang Juma, putus-putus suaranya Bang Juma. Begini Dikondisikan aja dulu Bang. kan, begini aja temanya. Begini aja temanya kalau begitu lebih baik. Surga dan neraka menurut Muslim, surga dan neraka menurut Kristen. Gimana? Mungkin Nandar bisa menjawab. Monitor. Surga dan neraka. Mana? Nandar. Nah, Ya, kita bahas dulu surganya, baru nanti langsung ke kedua ke neraka. Ini maaf. dalam perspektif gimana? Ya, mau Ustaz, prolog Gurunda Juma aja deh. duluan ya. Setuju ya, prolog duluan ya. Dipastikan dulu Gurunda Jumanya sepakat